Halo semuanya, my name is Ajeng Amanda Dwi Putri. My student number 25411136. I'm from Management 25 Place. Di sini akan menjelaskan materi pengantar akuntansi dengan berjudul prosedur pembukaan dan jurnal. Apa sih prosedur pembukaan dan jurnal? Prosedur pembukaan adalah langkah awal dalam siklus akuntansi sebelum perusahaan memulai mencatat transaksi pada periode tertentu. Umumnya meliputi mencatat saldo awal, 2. Menyusun jurnal pembukaan. Mencatat saldo awal itu diambil dari neraca saldo periode sebelumnya, seperti aktivitas, kewajiban, dan modal. Jika perusahaan baru berdiri, dicatat setoran modal pemilik. Dan jurnal dibuat untuk memindahkan saldo awal ke dalam buku besar. Contohnya adalah kas, peralatan, utang usaha, dan modal pemilik. Di sini ada beberapa prosedur pembukaan jurnal, yaitu identifikasi transaksi yang terjadi, 2. Analisis transaksi berdasarkan akun yang terlibat, seperti aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, atau beban. 3. Ada catat transaksi dalam jurnal umum dengan format, tanggal, akun yang didebit, akun yang dikredit, dan penjelasan singkat. 2. Ada jurnal umum. Digunakan untuk mencatat semua jenis transaksi keuangan. Contoh, debit kas, kredit, penjualan. Jika transaksi adalah penjualan. Kalau debit kas tadi, jika ada penerimaan keuangan. Dan ada juga langkah-langkah dalam pembuatan jurnal. 1. Tentukan tanggal transaksi. 2. Identifikasi akun yang terlibat dan klasifikasi sebagai aset. 3. Tentukan apakah akun tersebut akan didebit atau dikredit berdasarkan aturan akuntansi. 4. Catat dalam jurnal dengan menyebutkan akun yang didebit terlebih dahulu, diikuti oleh yang dikredit. Di sini juga ada contoh jurnal. Contohnya adalah membeli perlengkapan kantor dengan menggunakan debit atau kas. Terus ada juga posting ke buku besar setelah jurnal dibuat. Setiap akun yang terlibat diposting ke buku besar masing-masing untuk memperbarui saldo akun. Dan ada juga neraca saldo. Setelah semua transaksi diposting ke buku besar, buat neraca saldo untuk memastikan debit sama dengan total kredit. Dalam akuntansi kita punya yang namanya jurnal umum. Ini kayak buku harian buat mencatat semua transaksi keuangan. Kita harus identifikasi dulu transaksi yang terjadi. Lalu analisis akun yang terlibat dan catat di jurnal dengan format tanggal, debit, kredit, dan penjelasan singkat. Contohnya, kalau kita beli perlengkapan kantor, kita bakal catat debit di perlengkapan kantor dan kredit di kas. Setelah itu, kita posting ke buku besar buat update saldo akun terakhir. Kita akan buat neraca saldo, pastikan total debit dengan total kredit. Dengan memahami prosedur ini, kita bisa lebih mudah mengelola dan mencatat transaksi keuangan yang terjadi. Jadi, jangan ragu buat latihan dan tanya. Di sini saya akan mengasih contoh satu, yaitu
transaksi pembelian perlengkapan kantor, misalnya senilai 1 juta secara tunai. Jadi di jurnalnya debit perlengkapan kantor senilai 1 juta. Kredit kasnya pun harus 1 juta. Dalam transaksi ini, perusahaan membeli perlengkapan kantor senilai 1 juta secara tunai. Karena nilai aset perusahaan bertambah, akun kas dikredit karena nilai aset perusahaan berkurang. Dengan contoh ini, bisa menjelaskan bagaimana jurnal dibuat dan diposting ke buku besar dengan lebih jelas dan efektif. Dan di sini saya akan memberi pengertian tentang prosedur pembukaan dan jurnal dalam akuntansi. Prosedur pembukaan adalah serangkaian kegiatan akuntansi yang dilakukan pada awal periode pembukaan baru. Tujuan utamanya adalah menyiapkan saldo awal akun-akun yang akan digunakan untuk mencatat transaksi pada periode berjalan. Jika perusahaan baru berdiri, prosedur pembukaan mencatat setoran modal awal dan aset yang disumbangkan pemilik. Jika perusahaan lama, prosedur pembukaan memindahkan saldo akhir periode sebelum ke periode baru. Langkah-langkah prosedur pembukaan adalah 1. Mengumpulkan data saldo awal yang diambil dari neraca terakhir periode sebelumnya. Kedua adalah aset, kewajiban, dan modal ditransfer menjadi saldo awal. 2. Menyusun jurnal pembukaan atau opening entry. Mencatat akun-akun yang memiliki saldo. Terus, akun aktiva dicatat di sisi debit, akun kewajiban dan modal di sisi kredit. 3. Memposting ke buku besar. Setelah jurnal pembukaan dibuat, setiap akun dipindahkan ke buku besar sesuai saldo awal. 4. Mengecek kembali saldo awal supaya tidak ada terjadi kesalahan setelah memindahkan ke buku besar. Dan jangan lupa pengecekan dulu. Saya akan memberikan contoh jurnal pembukaan. Misalnya, saldo akhir tahun lalu di sebuah perusahaan adalah uang kas senilai 10 juta dan utang piutang usahanya adalah 5 juta, peralatannya adalah 15 juta, utang usahanya adalah 8 juta, modal pemilik usahanya adalah 22 juta. Contoh dalam pembukaan prosedur. Prinsip utamanya mengikuti sistem pencatatan berpasangan. 1. Setiap transaksi melibatkan minimal 2 akun. Kedua, jumlah sisi debit harus sama dengan jumlah sisi kredit. Bentuk jurnal, umumnya jurnal disusun dalam bentuk tabel. Seperti isinya adalah tanggal, nama akun, debit, dan kredit. Dan di sini juga ada jenis-jenis jurnal. 1. Jurnal umum. Digunakan untuk mencatat semua transaksi yang tidak masuk ke jurnal khusus. Kedua, itu ada jurnal khusus. Umumnya diperkenalkan setelah jurnal umum. Isinya adalah jurnal penjualan, jurnal pembelian, jurnal penerimaan kas. Jurnal pengeluaran kas adalah mencatat pengeluaran kas. Terus di sini saya akan menyebutkan fungsi jurnal. Yang pertama ada fungsi historis, yaitu mencatat transaksi berdasarkan urutan waktu. Yang kedua ada fungsi mencatat, yaitu menjadi bukti tertulis atas semua transaksi.
Yang ketiga, ada fungsi analisis, yaitu menunjukkan akun apa saja yang dipengaruhi suatu transaksi. Yang keempat, ada fungsi instruksi, yaitu menjadi dasar posting ke buku besar. Yang kelima, fungsi informatif, yaitu menyajikan informasi keuangan awal sebelum dipindahkan ke laporan keuangan.